Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Mayanti dengan NIM D1B1220228. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang ruang lingkup mikrobiologi terapan dan konsep mikrobiologi di bidang kefarmasian. Yang perlu kita ketahui bahwa mikrobiologi terapan adalah cabang mikrobiologi yang mempelajari dan memanfaatkan mikroorganisme untuk kepentingan manusia, industri, dan lingkungan. Ruang lingkupnya mencakup industri pangan, farmasi, pertanian, lingkungan, energi, dan industri kimia. Dalam industri pangan, mikrobiologi terapan digunakan untuk fermentasi makanan dan minuman, pengawetan biologi, serta pengendalian keamanan pangan. Di bidang farmasi dan kesehatan, mikroorganisme dimanfaatkan untuk produksi antibiotik, vaksin, vitamin, probiotik, serta dalam rekayasa genetika untuk menghasilkan senyawa terapeutik seperti insulin. Dalam pertanian, mikroba digunakan sebagai pupuk hayati, pengikat nitrogen, pengendali hama, dan pengurai limbah organik. Pada bidang lingkungan, mikrobiologi terapan berperan dalam bioremediasi, pengolahan limbah, serta pengendalian pencemaran. Pada sektor energi dan kimia, mikroba dapat memproduksi bioetanol, biogas, biodiesel, asam organik, serta enzim industri. Konsep mikrobiologi di bidang kefarmasian berfokus pada peran mikroorganisme dalam pengembangan, produksi, dan pengujian produk farmasi. Mikroorganisme dimanfaatkan untuk menghasilkan obat-obatan seperti antibiotik, hormon, vaksin, dan enzim terapeutik. Selain itu, mikrobiologi kefarmasian mempelajari mikroba patogen yang dapat mencemari produk farmasi, sehingga mencakup penerapan metode aseptis, pengujian sterilitas, dan pengendalian kualitas untuk memastikan keamanan obat. Konsep ini juga meliputi pemahaman tentang resistensi mikroba terhadap antibiotik, mekanisme infeksi, serta interaksi antara mikroba dan sistem imun tubuh. Dengan demikian, mikrobiologi kefarmasian menggabungkan pengetahuan tentang mikroorganisme dengan praktik farmasi untuk memastikan obat yang dihasilkan efektif, aman, dan berkualitas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM D1B1222219 dari kelas F angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan mikroflora normal pada tubuh manusia dan menjelaskan penularan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Baik, sebelumnya, mikroflora normal adalah kumpulan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, protozoa, dan terkadang virus non-patogen yang secara alami hidup di permukaan dan dalam tubuh manusia tanpa menimbulkan penyakit, bahkan sering memberikan manfaat. Adapun penularan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, yaitu mikroorganisme patogen dapat masuk ke tubuh manusia melalui berbagai cara. Yang pertama ialah melalui kontak langsung, yaitu seperti bersentuhan kulit, ciuman, dan hubungan seksual. Contoh bakterinya yaitu Neisseria gonorrhoeae atau bakteri gonore, Treponema pallidum atau biasa kita kenal dengan sifilis. Yaitu kontak tidak langsung, yaitu melalui benda perantara seperti handuk, gagang pintu, dan alat makan. Contohnya yaitu bakteri Staphylococcus aureus dan virus influenza. Selanjutnya yaitu droplet dan airborne. Droplet atau percikan air liur saat batuk, bersin, jarak dekat. Contohnya influenza dan pertusis. Airborne yaitu partikel aerosol halus yang melayang lama-lama di udara. Contohnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ialah fecal oral, yaitu mikroba dari tinja masuk ke mulut lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi. Contoh bakterinya yaitu Vibrio cholerae, kolera atau Escherichia coli, patogen dan rotavirus.
Selanjutnya yaitu vektor, penularan melalui gigitan hewan atau serangga, contoh Plasmodium malaria lewat nyamuk Anopheles, Yersinia pestis pes atau lewat kutu tikus. Yang terakhir yaitu melalui darah, transfusi darah atau jarum suntik. Contohnya yaitu HIV, hepatitis B dan C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Natalia dengan NIM D1B1220034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis produk pangan yang dihasilkan atau diolah mikroorganisme. Perlu diketahui bahwa mikroorganisme berperan penting dalam industri pangan, terutama melalui proses fermentasi, pematangan, dan pengolahan bahan pangan. Adapun manfaat mikroorganisme dalam pangan untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, memperpanjang umur simpan, memperkaya nilai gizi, dan menghasilkan produk baru yang unik. Berikutnya ada beberapa jenis produk pangan yang dihasilkan atau diolah mikroorganisme. Yang pertama, produk susu fermentasi. Contohnya yogurt, dibuat oleh bakteri Lactobacillus bulgariacus dan Streptococcus thermophilus sebagai sumber probiotik. Yang berikutnya, ke produk minuman fermentasi, contohnya bir, fermentasi gandum atau barley oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae atau Saccharomyces pastorianus. Kemudian produk fermentasi kedelai, contohnya tempe oleh bakteri Rhizopus oligosporus dan kecap difermentasi oleh bakteri Aspergillus oryzae. Produk roti dan kue, contohnya roti fermentasi adonan oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae menghasilkan karbon dioksida sehingga adonan mengembang. Donat, croissant, teknik fermentasi serupa. Manfaatnya, tekstur lebih lembut, rasa lebih kompleks. Fermentasi sayuran dan buah, contohnya acar, asam laktat, fermentasi sayuran oleh bakteri kimchi Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus kimchi sauerkraut, fermentasi kol oleh Lactobacillus plantarum. Manfaatnya, sumber vitamin C dan probiotik, memiliki rasa asam khas yang disukai banyak orang. Kemudian yang terakhir, produk pangan modern dan mikroorganisme. Single cell protein atau SCP, protein dari mikroba seperti chlorella atau alga hijau atau Candida utilis asam sitrat diproduksi oleh bakteri Aspergillus niger, digunakan sebagai pengawet dan penambah rasa. Vitamin B12 dihasilkan oleh bakteri Propionibacterium sermani. Manfaatnya sebagai alternatif sumber protein dan bahan tambahan pangan fungsional. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mikroorganisme di dalam tanah memiliki peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan terhadap lingkungan, tanaman, dan ekosistem tanah secara keseluruhan. Yang pertama, peranan menguntungkan. Mikroorganisme tanah berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ekosistem, antara lain yang pertama, penguraian bahan organik, bakteri, jamur, dan actinomycetes memecah sisa-sisa tumbuhan dan hewan menjadi humus dan unsur hara yang dapat diserap tanaman, misalnya nitrogen, fosfor, dan sulfur. Contohnya Bacillus subtilis, Trichoderma sp. Fiksasi nitrogen. Mikroorganisme tertentu mengikat nitrogen bebas dari udara menjadi senyawa yang bermanfaat bagi tanaman. Contohnya Rhizobium, atau bersimbiosis dengan Leguminosa, Abofobacter, atau hidup bebas Anabaena atau
cyanobacteria. Yang ketiga, pelarut mineral. Beberapa bakteri dan jamur melepaskan asam organik yang melarutkan fosfat, kalium, dan mineral lainnya sehingga tersedia bagi tanaman. Contohnya Pseudomonas fluorescens, Aspergillus niger. Yang keempat, pengendalian hayati atau biokontrol. Mikroba antagonis dapat menekan patogen tanah melalui kompetisi antibiosis atau parasitisme. Contohnya Trichoderma Harrisianum melawan jamur patogen. Yang kelima, pembentukan struktur tanah ekspopalisakarida yang dihasilkan bakteri membantu merekatkan partikel tanah, meningkatkan aerosi, retensi air, dan mencegah erosi. Dua adalah peranan merugikan. Tidak semua mikroorganisme tanah bermanfaat. Sebagian dapat menimbulkan masalah. Kerugiannya yaitu yang pertama, penyakit pada tanaman. Mikroba patogen menyerang akar atau bagian tanaman lain, menghambat pertumbuhan dan penurunan hasil. Contohnya Fusarium oxysporum atau layu Fusarium, Rostania solanacearum atau layu bakteri. Kedua, penghancuran bahan organik bermanfaat. Mikroba tertentu mempercepat dekomposisi bahan organik tanpa mengembalikan unsur hara yang bermanfaat sehingga menurunkan kesuburan tanah. Yang ketiga, produksi racun atau mikotoksin dan fitotoksin. Beberapa jamur tanah menghasilkan racun yang merusak tanaman atau mencemari produk panen. Contohnya Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksin. Yang keempat, persaingan dengan tanaman mikroba. Saprofit dapat bersaing memperebutkan nutrien sehingga unsur hara yang seharusnya digunakan tanaman menjadi berkurang. Produk farmasi merupakan berbagai sediaan yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis, pengobatan, atau perbaikan fungsi tubuh. Produk ini dapat berupa obat kimia sintetik seperti paracetamol dan amlodipin. Produk biologis seperti vaksin, insulin, dan antibodi monoklonal, obat herbal atau fitofarmaka seperti ekstrak jahe dan kunyit, suplemen kesehatan seperti vitamin C dan kalsium karbonat, produk diagnostik seperti tes kit COVID-19, produk radiofarmasi seperti iodium 131, serta sediaan topikal atau kosmetik medis seperti salep, antibiotik, dan krim tabir surya. Dalam bidang farmasi, biokonversi memiliki peran penting karena memanfaatkan mikroorganisme atau enzim untuk mengubah suatu senyawa menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat. Contohnya adalah konversi pensilin G menjadi pensilin V oleh jamur Penicillium schistogenum dengan bantuan enzim asilase untuk meningkatkan stabilitas oral, konversi kortison menjadi prednison oleh bakteri Rhodoxosus untuk meningkatkan potensi antiinflamasi, produksi asam artemisinin oleh Saccharomyces cerevisiae hasil rekayasa genetika untuk obat malaria, serta produksi statin oleh jamur Aspergillus terus untuk menurunkan kolesterol.
Bahkan insulin manusia juga dapat dihasilkan melalui biokonversi menggunakan sel bakteri E. coli yang telah direkayasa. Teknik rekombinan DNA adalah metode yang menggunakan DNA dari sumber berbeda untuk menghasilkan produk baru. Proses ini meliputi isolasi gen yang mengkode protein target, pemotongan DNA dengan enzim restriksi, penyisipan gen ke dalam vektor plasmin, pemasukan vektor ke dalam sel inang seperti bakteri atau ragi, kemudian ekspresi gen sehingga menghasilkan protein yang diinginkan. Berbagai produk farmasi modern dihasilkan dari teknik ini, antara lain insulin manusia untuk diabetes, eritropoietin atau EPO untuk anemia, faktor pembekuan untuk hemofilia, vaksin rekombinan seperti vaksin hepatitis B dan Hepa V, serta antibodi monoklonal untuk terapi kanker. Mungkin ini hasil dari presentasi tugas kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga materi yang kami berikan dapat dipahami, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.